Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nur Rahmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Pemirsa, di episode kali ini kita akan melihat di kawasan Timur Tengah perkembangan PCIM Kuwait. Seperti apa? Mari kita simak liputan berikut ini. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kuwait merupakan salah satu PCIM yang memiliki keunikan, di mana para anggotanya merupakan pekerja profesional di berbagai bidang, seperti bekerja di sektor kesehatan, pertambangan, dan hospitality. Di sela-sela meniti karir di negara yang terkenal mengelola kilang minyak ini, para kader terus mengembangkan dakwah persyarikatan. Aktivitas yang dilakukan para kader juga beragam, mulai dari kompetisi olahraga hingga riset. PCIM Kuwait terus berkomitmen untuk mengembangkan Muhammadiyah untuk lebih maju lagi. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana aktivitas para kader yang ada di PCIM Kuwait, dan kita sudah terhubung dengan Sekretaris PCIM Kuwait, Mas Nanang Reskadarto. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Hari ini selamat siang dari Kuwait City. Iya, selamat sore dari Indonesia Mas Nanang. Mas Nanang bisa diceritakan bagaimana saat ini perkembangan dan juga pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh PCIM Kuwait. Dan PCIM Kuwait ini kalau secara geografis memang berdekatan begitu ya dengan Arab Saudi gitu. Silahkan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Mbak Arini kembali mengundang kami PCIM Kuwait untuk hadir di acara diskusi pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan capaian ataupun kabar PCIM Kuwait hari ini, seperti kita ketahui Mbak, sedikit kami flashback ke belakang, bahwasanya sebelumnya mungkin 1,5 tahun ke belakang, mungkin Mbak Erin ingat ketika ketua kami hadir di sini, beliau banyak berbicara menyampaikan tentang background Muhammadiyah, bagaimana PCIM Kuwait terbentuk, kemudian beliau menyampaikan capaian, walaupun dulu masih sedikit, yang sudah dicapai oleh Muhammadiyah pada waktu itu, kemudian memaparkan rencana-rencana atau program-program dari PCIM Kuwait pada waktu itu. Dan alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan lagi, jadi ini waktunya bagi kami, ini tugas saya ini dari PCIM untuk memaparkan capaian-capaian yang sudah diraih oleh persyarikatan ataupun PCIM Kuwait. Dan Mbak Arini, perlu diketahui bahwa bulan ini, tepatnya Agustus ini, Juli maksud kami, adalah tepat 2 tahun PCIM Kuwait berdiri, Mbak. Baik. Jadi jadi alhamdulillah Mbak, kalau sebagai informasi tambahan bahwanya di Kuwait itu ada sekitar 30 Mbak, 30 organisasi masyarakat Indonesia yang terdaftar di KBRI Kuwait, Mbak, dan PCIM Kuwait adalah yang terbaru, Mbak. Jadi pada musim panas kali ini sekarang ini musim panas, jadi suhu sekitar 30 ataupun 50 derajat Celcius, Mbak. Biasanya ormas-ormas tersebut itu istirahat, Mbak, atau hibernasi nih bahasa laptopnya, Mbak. Mereka tidak melakukan kegiatan, tetapi tidak untuk PCIM Kuwait. Jadi kita tetap must go on, Mbak. Kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan sebagai informasi bahwanya kami ini hadir di Kuwait ini, kalau kita punya filosofi atau prinsip, di samping menghidupkan Muhammadiyah, bukan mencari penghidupan di Muhammadiyah, kita itu kalau hadir itu harus berbuat, dan kalau berbuat itu harus bermanfaat. Dan alhamdulillah kami merasa apa yang sudah kami capai itu kita melakukan loncatan yang luar biasa, bahkan di luar dari ekspektasi kami. Kehadiran PCIM Kuwait itu memberikan manfaat yang banyak, khususnya bagi warga negara Indonesia yang di Kuwait, kemudian juga termasuk saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, misalnya yang terkena bencana gempa bumi, dan yang terbaru kita lewat Lasismu juga berpartisipasi memberikan donasi untuk sahabat-sahabat atau saudara muslim kita di Palestina. Dan itu menjadi bukti bahwa eksistensi kita PCIM Kuwait di Kuwait ini memberi manfaat yang banyak bagi banyak pihak. Mungkin seperti itu Mbak, pembukaan atau pengantar dari kami, Mbak.
Baik, Mas Nanang. Mas Nanang, kita tahu bahwa 2 tahun berdiri sudah ada berapa anggota? Dan kami juga mendapatkan informasi dari Mas Nanang juga bahwa di Kuwait ini cukup spesial karena memang tidak ada yang sedang belajar maupun sedang menempuh studi, tapi rata-rata adalah bekerja, bukan di sana? Bisa diceritakan apa saja aktivitas-aktivitas para kader ini selain bergerak dan juga bergabung dalam PCM Kuwait ini, Mas? Benar sekali Mbak. Jadi yang pertama memang untuk secara kuantitas, kami memang tidak terlalu concern dengan kuantitas, kami lebih ke arah kualitas. Tapi kalau ditanya berapa anggotanya ya Mbak, Ya. dari awal pertama terbentuk memang masih 10, 20, tetapi memang seiring berjalannya waktu, kita tuh mendapat banyak kepercayaan dari warga negara Indonesia yang berkulit. Jadi mereka berbondong-bondong, ada yang memang aslinya dari Muhammadiyah, baru tahu kalau ada PCM. Sekarang untuk di grup saja ini Mbak, kalau kita memang tidak ada KTA, jadi database Ya. kita tidak punya. Kalau di grup PCM itu ada 100 orang ya kurang lebih. Itu baru yang 100% Muhammadiyah. Mereka tidak termasuk anak-anaknya, istrinya tidak masuk. Biasanya kalau yang istrinya ada di grup, suaminya tidak ada atau sebaliknya. Itu baru untuk yang pasti. Belum lagi nanti ada simpatisan ataupun minimal mereka yang bersimpati kepada Muhammadiyah. Indikatornya apa Mbak? Jadi ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan ya Mbak, misalnya kita tuh ada banyak divisi Mbak. Kalau di sini ada 5 divisi ya. Kalau di eh, pimpinan pusat itu kan majelis-majelis ya, 13 majelis, tapi kita diberi hak ataupun diberi keistimewaan untuk memilih majelis-majelis untuk membantu kinerja atau ketua kami. Kita ada 5 divisi Mbak, dan masing-masing divisi itu bekerja sesuai dengan arahan dari Pak Ketua. Dan alhamdulillah eh, ketika kita mengadakan kegiatan misalnya Mbak, kita ada setiap tahun kita ada kalender misalnya dari divisi olahraga kita ada PCM Open, itu badminton Open. Pesertanya banyak Mbak, ada sekitar 200-an, dan dari Wah. 100 Muhammadiyah dan 100 berarti kan simpatisan. Ya. Kemudian ada lagi kita ada pingpong PCM Open juga sama. Kemudian lagi kegiatan-kegiatan lain Mbak, ada divisi sosial misalnya Mbak, kita mengadakan donor darah, kita mengajak warga negara Indonesia untuk mendonorkan darahnya, kemudian kita berikan ke Palang Merah Kuwait. Ini kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan divisi dakwah Mbak, misalnya tablik atau apa ya, bukan tablik akbar atau safari dakwah. Kemarin kita sempat mengundang Ustadz Adi Dayat dan pesertanya itu membludak dari berbagai kalangan, bukan hanya Muhammadiyah. Ini membuktikan bahwa kehadiran Muhammadiyah itu sangat berarti atau memberikan dampak yang positif bagi warga negara Indonesia yang berada di Kuwait. Seperti itu Mbak Harini. Artinya sampai saat ini rata-rata untuk para kader ini bekerja di sektor apa saja, Mas? Oh iya Mbak, ini memang ada cerita. Mungkin kalau dari spesial atau unik atau gimana, saya tidak tahu Mbak mengartikannya. Memang saya sempat bergabung dengan beberapa PCM luar negeri, jadi mayoritas rata-rata dari PCM itu kan komposisinya ada yang 50% mahasiswa atau bahkan ada yang 100% mahasiswa Mbak. Ya, Kita betul. dari Kuwait berbeda, jadi kita itu 100% itu para profesional atau para praktisi yang bekerja di berbagai sektor Mbak. Ada yang di perminyakan seperti ketua kami Mas Denny, kemudian ada yang di hospitality, di perhotelan, ada yang di transportasi, ada yang di kesehatan seperti saya Mbak di rumah sakit. Dan itu Mbak, jadi kita nggak ada pelajaran. Mungkin ini satu-satunya PCIM yang tidak ada satupun di dalamnya baik pengurus atau anggotanya adalah seorang pelajar. Nah Baik. itu sebenarnya kita sempat minder Mbak, ini suatu kelemahan atau seperti apa, tapi Alhamdulillah ternyata ini malah dari Profesor Abdul Muti, kemudian Ustadz Adi Hidayat, ini beliau membesarkan kita, malah ini ada sebuah keuntungan bagi kita ketika kita residen atau mukimin di sini, kita lebih bisa sustain ya untuk membesarkan Muhammadiyah, insya Allah Mbak, amin. Ya, amin. Terima kasih Mas Nanang. Nanti kita lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ini. Kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Sekretaris PCM Kuwait Mas Nanang. Mas Nanang, kita melihat tadi kelebihan dari Kuwait adalah mayoritas anggotanya adalah para profesional yang bekerja di
instansi-instansi begitu di Kuwait. Ini merupakan sesuatu yang menakjubkan gitu deh. Orang-orang dari persyarikatan bisa bekerja secara profesional di negara Kuwait yang secara income pendapatan juga cukup tinggi, dan juga negara ini cukup berkembang sangat maju, dan juga perkotaannya juga berkembang sangat pesat sekali. Bisa diceritakan bagaimana Muhammadiyah diterima di Kuwait? Baik, Mbak. Jadi begini, Mbak, di awal pembentukan PCIM kita memang secara bertahap, Mbak. Bagaimana pertama, mungkin 6 bulan pertama kita melakukan sosialisasi apakah PCIM bisa diterima atau tidak. Ternyata dari beberapa kegiatan itu cukup diterima oleh masyarakat, Mbak. Mungkin itu tadi dari kegiatan sosialisasi kita, seperti turnamen pingpong, kemudian lewat dakwah-dakwah kita, yaitu divisi dakwah, kita mengajarkan kajian tematik. Di awalnya memang kita hanya untuk khusus Muhammadiyah, tetapi semakin ke sini, Mbak, kegiatan-kegiatan kajian kita bekerjasama dengan Takbir Masjid Indonesia di Kuwait, sehingga target ataupun dakwah kita tidak hanya kepada warga Muhammadiyah. Jadi untuk Muhammadiyah di kalangan warga negara Indonesia yang berada di Kuwait ini sekarang sudah cukup terkenal, Mbak. Kalau boleh saya berbangga ya, dari sekian 30 ormas ya, Mbak, ormas yang berada di Kuwait ya, mereka itu latar belakangnya ada karena kesukuan, misalnya paguyuban Pasundan Kuwait, paguyuban Jawa di Kuwait, ada yang karena latar belakang itu profesi seperti Persatuan Perawat di Kuwait. Pokoknya ramai sekali, Mbak. Ada yang hobi olahraga itu ada 30, Mbak. Mereka Baik. mempunyai kegiatan masing-masing, dan kita bisa melakukan loncatan yang kalau kami di atas, di luar ekspektasi kami. Jadi kami anggap kami cukup berhasil untuk memberikan warna baru, ini loh Muhammadiyah hadir di Kuwait. Tapi ya itu, Mbak, sementara untuk warga negara Indonesia yang berada di Kuwait. Sementara untuk yang di luar Kuwait, kita memang masih ada kendala atau keterbatasan karena memang Kuwait sangat ketat masalah hukum. Jadi untuk legal formal ini yang menjadi isu yang memang sebenarnya sudah kami bawa ke bidang pusat. Mungkin nanti akan kita diskusikan bagaimana baiknya nasib kita ke depan. Kalau kita ingin maju, ingin bisa bebas bergerak di Kuwait, legal formal ataupun legalisasi harus kita dapat. Ini memang PR kami untuk ke depan, Mbak Arina. Baik, ini ketika di Kuwait perkembangan dan juga tadi mengupayakan untuk legalisasi untuk terus berkembang. Potensi-potensi apa saja yang Mas Nanang dan juga rekan-rekan PCIM bisa lihat untuk bisa melakukan kerjasama Muhammadiyah untuk lebih besar lagi dari segala bidang? Mengingat Muhammadiyah kan juga bergerak di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga bahkan tadi ada beberapa yang ketua PCIM-nya bekerja di kilang minyak begitu. Apakah ada kemungkinan kerjasama yang cukup strategis di bidang-bidang ini? Betul sekali, Mbak. Peluang itu sangat besar dan potensinya itu sangat terbuka. Bahkan berkali-kali kami berbicara dengan pimpinan pusat, kemudian Prof. Abdul Muti juga sempat ke sini. Saya menanyakan langsung bagaimana Prof dengan prospek PCN Kuwait yang dulu kami sempat minder. Kami hanya bekerja, Prof. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya waktu sedikit dan kami sisihkan untuk bermuhammadiyah. Dan beliau menjawab, prospek kalian cukup cerah, dan itu membuat kami lebih percaya diri untuk melangkah ke depan, Mbak. Jadi ada beberapa sektor menjadi target kami ke depan, Mbak, seperti amal usaha Muhammadiyah yang ingin kita adakan di Kuwait. Kemudian kebetulan kita sudah punya Lazisme, Mbak, Lazisme Kuwait. Kebetulan ketua kita Pak Aldrin Mukhtar, beliau juga bekerja di Minyakan. Jadi Kuwait kan sangat terkenal dengan negara yang filantropi, Mbak. Banyak sekali muhsinin ataupun miliarder Kuwait yang memberikan donasinya ke Indonesia, ya. Jadi kita seperti jemput bola. Kalau kita ada di sini, kita bisa jemput bola langsung kepada mereka. Tetapi kendalanya adalah masalah legalisasi. Kita tidak bisa bergerak kalau kita belum mendapatkan legalisasi tersebut. Walaupun sebenarnya, Mbak, kita sudah mengadakan kerjasama dengan informal dengan beberapa lembaga, bahkan lembaga pemerintahan, Mbak. Misalnya, Mbak, kita kerjasama dengan PMI atau Blood Bank, itu kan lembaga pemerintahan mereka. Kita mengadakan donor darah, jadi kita menggunakan gedung mereka. Kemudian dari divisi dakwah, Mbak, kita bekerja sama dengan Auqaf, Ministry of Auqaf, itu seperti Menteri Agama di Kuwait ketika kedatangan Ustadz Hidayat.
kita diberikan fasilitas berupa auditorium yang sangat megah untuk mengadakan kajian beliau. Yang Ya. terakhir bahkan kita digandeng atau menggandeng salah satu lembaga yang di bawah United Nations yaitu UN Habitat. Dia concern ke masalah lingkungan, jadi kita bekerjasama dengan PCINU, kemudian dengan Kedutaan Republik Indonesia dan UN Habitat untuk mengadakan tanam pohon di padang pasir, Mbak. Jadi saya tahu bahwa Muhammadiyah sangat concern terhadap climate change atau global warming. Ketika kita ada tawaran itu, why not? Ini sangat Muhammadiyah, dan itu adalah salah satu bentuk kerjasama kita dengan lembaga Kuwait, walaupun sebenarnya kita belum legal. Apalagi kalau kita sudah legal, Mbak. Jadi prospeknya saya pikir kita cukup optimistis asal bisa menembus isu atau menyelesaikan isu yang menjadi permasalahan dari kita PCM Kuwait. Seperti itu, Mbak Arin. Baik, terima kasih Mas Nanang. Mas Nanang, ini kan tentu saja PCIM Kuwait terus akan berkembang. Mengingat juga banyak yang sudah bekerja, mungkin sudah menjadi mukimin. Ada yang sudah menjadi mukimin tetap di sana, Mas Nanang? Di sini tidak seperti di negara Australia atau di UK atau di Amerika, Mbak. Jadi kita tidak bisa mendapatkan mukimin tetap ataupun green card kalau di Australia Iya. atau bahkan menjadi warga negara Kuwait. Jadi kita ya setiap 2 tahun kita harus memperpanjang visa untuk tinggal di Kuwait. Jadi istilahnya kita Baik. residensi Kuwait. Tapi kebanyakan ya kalau lagi membedakan kami dengan PCM lain, kalau PCM lain kan datang kemudian pergi. Kalau kita kebanyakan ya datang stay hampir berpuluh-puluh tahun, Mbak. Kalau saya sendiri sudah 17 tahun, Iya. ketua kami 16 tahun. Jadi ya alhamdulillah kami betah di sini, dan apalagi yang kami cari, kebetulan kami ingin balik ke Muhammadiyah Iya. dan ada peluang untuk bermuhammadiyah di Kuwait. Insya Allah ini niat kami untuk membesarkan pesantren Muhammadiyah di Kuwait, Mbak. Artinya ini potensi besar untuk di Kuwait PCIM-nya terus berkembang dan memiliki amal usaha yang lebih besar lagi begitu ya, Mas? Selain Iya, layanisme dan betul lain-lain. sekali, Mbak. Betul sekali, Mbak. Jadi kemarin bulan yang lalu, Mbak, tepatnya saya itu di SMS oleh salah satu pengurus di Muhammadiyah, Sekretariat Muhammadiyah. Mereka tuh menanyakan, Mas Nanang, kira-kira apa yang bisa kami bantu? Ada nggak potensi kerjasama, misalnya bidang research dengan universitas di Kuwait, kemudian amal usaha yang bisa dijalankan. Kalau saya sih menjawab ke beliau, sangat besar, Pak, potensinya, Mbak. Yaitu misalnya dari amal usaha Muhammadiyah, sekolah, Pak, Mbak, misalnya. Jadi di Baik. Kuwait ini kan banyak sekali warga negara Indonesia yang anaknya sekolah di sini, Mbak. Termasuk anak saya, misalnya dia sekolah di Pakistani School, di India School. Sangat disayangkan mereka belajar tetapi tidak mengerti apa itu PPKN, apa itu Pancasila, kemudian sejarah Indonesia. Dan dari situ kita mempunyai ide, mimpi, ini masih mimpi, Mbak, Iya. tapi mimpi yang realistis. Hmm. Muhammadiyah itu sangat ahlinya dalam pendidikan. Kenapa tidak kita mendirikan sekolah di sini, misalnya walaupun informal, minimal untuk anak-anak kecil kita bisa ya mengerti tentang apa itu Muhammadiyah. Selama ini tidak ada yang berpikir seperti itu, dan kita mempunyai pemikiran yang maju. Sekali lagi, semuanya mungkin karena di sini ada lembaga pendidikan asing yang bekerja di sini, dan Muhammadiyah itu sangat ahlinya. Kalau saja tentunya legal formal itu bisa kita dapatkan. Selagi kuncinya di legal formal tersebut, Mbak. Baik. Terima kasih Mas Nanang. Kita lanjutkan perbincangannya. Kita jeda sejenak, pemirsa dan juga Mas Nanang. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya dan juga Mas Nanang yang ada di Kuwait. Mas Nanang, ini berbicara tentang bagaimana aktivitas Kuwait yang tadi sangat menarik sekali. Pastinya juga banyak kader-kader Perserikatan Muhammadiyah yang ingin belajar maupun bekerja di Kuwait. Nah, ini apa saja kiat-kiatnya agar bisa menjadi seperti Mas Nanang dan juga Ketua PCIM Kuwait dan juga rekan-rekan yang bekerja secara profesional di Kuwait? Baik, Mbak. Jadi buat kader-kader Muhammadiyah ini yang berada di Indonesia, jangan takut untuk merantau. Ketika rekan-rekan merantau, mereka akan mengetahui betapa luasnya dunia. Jadi kemudian sekarang ada PCM, kita bisa bermuhammadiyah dimanapun. Itu satu lagi, Mbak, terkait peluang-peluang jika teman-teman ingin ya, ada yang berminat untuk bekerja ke luar negeri, Mbak. Di Kuwait itu sekarang lagi banyak peluang-peluang, Mbak. Jadi sekarang
mulai kemarin dan program ke depan Mbak, dari Divisi Pendidikan dan Sosial kita Mbak, mulai ada gerakan ya untuk mendatangkan eh, teman-teman dari yang mempunyai background Muhammadiyah untuk bekerja di Kuwait. Pertama Mbak, jadi sekarang kami sadar bahwasanya tulang punggung atau para anggota pengurus PCM Kuwait adalah para pekerja di bidang hospitality tadi, kemudian para perawat. Dan hari ini Kuwait membutuhkan sekitar 1.000 perawat Mbak untuk bekerja di Kuwait. Dan kami membaca itu sebagai sebuah peluang sangat besar kami untuk bisa mendatangkan para lulusan-lulusan terbaik perawat di Indonesia untuk bergabung dengan kami bekerja di sini dan tentunya bersama-sama membesarkan Muhammadiyah. Dan itu sudah kami lakukan kemarin Mbak. Jadi kami bekerja sama dengan 6 universitas terbaik ya Muhammadiyah di Indonesia. Ada Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Gombong, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ya. Aisyah Yogyakarta dan Bandung. Jadi kita mengadakan seminar dengan mereka, kita memberikan bagaimana cara bekerja di Kuwait, kemudian bagaimana trik untuk lolos ke Kuwait, dan mudah-mudahan dari berapa kemarin ada 200-300 ya sekitar Ya. alumni perguruan itu ada yang lolos ke Kuwait, nantinya bisa bergabung dengan kita tentunya bersama-sama membesarkan Kuwait. Dan untuk ke depan nanti mungkin kita bisa dari sektor yang lain, perminyakan, kemudian nanti dari hospitality. Jadi yang kita punya di sini kan pengetahuan dan ilmu Mbak, dan pengalaman. Itu yang bisa kita lakukan, kita bagikan kepada kader-kader Muhammadiyah yang ada di Indonesia yang ingin datang ke Kuwait. Seperti itu Mbak Arini. Apa yang harus dimiliki oleh kader-kader persyarikatan ketika ingin memulai serius untuk bekerja di kawasan Kuwait? Baik, yang dibutuhkan Kuwait sekarang adalah skillful atau tenaga yang benar-benar profesional Mbak. Jadi seperti perawat yang memang harus lulusan D3 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Dia harus, itu adalah syarat minimal yang bisa datang ke Kuwait. Kemudian juga untuk para teknisi-teknisi yang di perminyakan. Jadi dia harus dibekali pengalaman Mbak minimal untuk bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Kuwait. Kemudian sekarang banyak sekali Mbak peluang-peluang untuk mereka yang bekerja di hospitality Mbak, di perhotelan, kemudian ada teman-teman kita juga yang bekerja di barista. Jadi sama Mbak, syaratnya adalah mereka mempunyai skill dan satu lagi kemampuan dan keberanian. Dan satu lagi yang penting Mbak, bahasa Mbak. Jadi kenapa jarang sekali orang Indonesia yang takut ke luar negeri karena bahasa. Jadi persiapan bahasa sama skill itu Ya. yang modal awal untuk bisa bergabung dengan kami atau kemanapun ke luar negeri, modelnya sama Mbak. Artinya kemampuan bahasa dan juga skill ini memang harus terus diupayakan dan terus dipelajari dan disosialisasikan secara terus-menerus ke berbagai lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah di beberapa tingkatan, baik itu Betul sekali. sekolah menengah, kemudian universitas, begitu ya Mas ya. Dan Betul terakhir, sekali Mbak. apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh para kader di PCM Kuwait ke depannya, Ya, di langkah-langkah yang akan dilakukan terakhir Mas? Dan juga harapan tentu baik. saja. Siap Mbak, baik Mbak, sebagai informasi bahwasanya bulan Juli adalah masa-masa terakhir dari kepemimpinan periode pertama Mas Dini ya. Jadi kita sekarang sudah melakukan evaluasi capaian-capaian daripada eh, eh, Persyarikatan PCM Kuwait. Mana saja program-program yang sukses dilaksanakan, mana saja program-program yang mungkin belum berlaksana. Ketika program itu bagus, nanti akan kita lanjutkan. Kemudian ketika program itu memang tidak berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu mungkin kita eliminasi. Dan untuk selanjutnya nanti mungkin beberapa bulan ke depan, doakan Mbak, kita akan mengadakan musyawarah istimewa. Kita akan mengadakan pemilihan. Kalau kita mungkin beda dengan yang lain ya Mbak. Kalau yang lain mungkin formal, Ya. report resmi dan sebagainya. Kalau kita santai Mbak, kita santai nanti musyawarah biasa, siapa ketuanya, sekretarisnya, dan kita akan menentukan program-program ke depan Mbak. Jadi kita ada program jangka panjang, jangka pendek Mbak. Jangka pendeknya apa Mbak? Itu tadi kita sudah berkomunikasi dengan
pimpinan pusat, dan juga kita dibantu, kita sangat akrab, sangat hangat hubungan kita dengan KBRI Kuwait, Mbak, tentang bagaimana sih mencari celah atau tahapan-tahapan untuk melegalisasi PCN Kuwait, dan tentunya lazismu, Mbak. Jadi lazismu itu sekarang itu girohnya lagi tinggi-tingginya, Mbak, baru 6 bulan, tetapi mereka sudah mengelola dana yang luar biasa, dan Masya kinerja Allah. mereka juga cukup Ya, signifikan, Mbak. Sudah betul. ke Padang untuk dana ke Palestina, dan juga Mm-mm. mengadakan banyak sekali kegiatan di Kuwait. Jadi cukup apresiasi dengan rekan-rekan di Lazismu, Mbak. Ya, Jadi itu adalah jangka pendek kami, Pak. Untuk jangka ke depan, jangka panjang, Mbak, yaitu tadi, Mbak, AUM kita, Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, eh, itu target yang sebenarnya itu realistis, walaupun kelihatannya susah, tapi itu sangat realistis, karena yaitu lembaga asing bisa membuat sekolah di Kuwait, Muhammadiyah yang sangat terkenal unggul dengan pendidikan, kenapa tidak? Mungkin itu adalah harapan ataupun tantangan untuk PCN ke depan. Mungkin ya. seperti itu Mbak hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Nanang. Semoga selalu diberikan kesehatan dan terus diberikan kekuatan dan juga semangat untuk mengembangkan dakwah persyarikatan di Kuwait, dengan semoga nanti kerjasamanya kerja di tanah air dan juga Kuwait semakin lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nanang dan salam untuk kader-kader di Kuwait. Baik, terima kasih Mbak Arini. Salam hangat buat semua kader-kader Muhammadiyah Ya, dimanapun Anda berada, dan rekan-rekan di TV-mu. Terima kasih ya, Mbak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan, Sekretaris PCIM Kuwait, Mas Nanang Reksa Danarto. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Kuwait, menandakan berakhirnya perbincangan kita di diaspora kali ini. Saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TV Mo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.